Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta dari kelas IP 4C dengan nomor standbook 1056411079919. Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kembali berjumpa lagi dengan saya, sama dengan video-video sebelumnya, masih dengan video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah. Sama dengan video yang kemarin, masih membahas tentang ASEAN, masih tentang mata kuliah dari ASEAN Studies. Berbedanya kemarin saya membahas tentang latar belakang dari ASEAN, sedangkan pada video ini saya akan membahas tentang ASEAN sebagai organisasi regional. Saya sedikit akan flashback kepada video sebelumnya terkait dengan latar belakang dari ASEAN. ASEAN atau Association of South Asian Nations atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 pada saat penandatanganan Deklarasi Bangkok, Thailand yang didirikan oleh 5 negara pendiri yang kemudian disusul oleh 5 anggota negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional. Maksud dan tujuan hal tersebut sebagaimana tertuang dalam deklarasi ASEAN. Yang pertama ada 3 poin, yaitu yang pertama untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, kemampuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui upaya bersama dalam semangat kesatuan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kemudian yang kedua untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan juga supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ASEAN. Kemudian yang terakhir ada itu saling memberikan pertolongan atau bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan, fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknisi maupun administrasi. Kemudian ada transformasi kerjasama anggota ASEAN. Dari dibentuknya ASEAN itu sendiri hingga kini tentu saja ASEAN mengalami perubahan-perubahan atau transformasi kerjasama anggota yang menuju yang lebih baik. Kerjasama ASEAN telah berkembang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan juga kerjasama guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan juga sejahtera. Kemudian ada salah satu transformasi kerjasama dari ASEAN itu sendiri ialah adanya dibentuknya masyarakat ASEAN yang mana diresmikan pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN ini bukan hanya untuk mempertahankan stabilitas keamanan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju dan juga hidup dalam lingkungan yang damai, adil, dan juga sejahtera. Kemudian ada struktur organisasi ASEAN. Seperti yang teman-teman lihat sekarang pada layar, itu adalah struktur atau bagian organisasi ASEAN. Pada bagian paling atas di struktural tersebut ada KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Kemudian di bawah bagan tersebut ada Badan Koordinasi ASEAN. Kemudian dilanjutkan beberapa bagan yang mana seluruh bagan-bagan struktural tersebut saling menghubungkan satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada 3 pilar yang dimiliki oleh masyarakat ASEAN. Yang pertama, pilar pertama adalah masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang kedua ada komunitas ekonomi ASEAN. Kemudian pilar yang terakhir ada masyarakat sosial budaya ASEAN. Terakhir sedikit menyinggung mengenai berita terbaru, berita yang sedang hangat-hangatnya dibahas, yaitu berita tentang ASEAN. Yang mana Kesekretariatan ASEAN mengumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 diumumkannya
akan diadakannya KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ASEAN, yaitu di Sekretariat ASEAN di Jakarta, guna untuk membahas mengenai perkembangan situasi dan kondisi di Myanmar saat ini. Di samping akan dibahasnya tentang terkait masalah-masalah yang ada pada negara Myanmar tersebut, Panglima Min Aung Hlaing selaku pemimpin junta militer Myanmar dikabarkan akan hadir di KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ASEAN tersebut di Jakarta. Kabar tersebut jelas menghebohkan masyarakat Indonesia selaku tuan rumah dari tempat diadakannya konferensi tingkat tinggi ASEAN pada tahun ini. Banyak pertanyaan yang dilayangkan kepada wakil-wakil negara di ASEAN, bukan hanya dari masyarakat-masyarakat di Indonesia, tetapi juga dari masyarakat-masyarakat di negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Kabar ini mengindikasikan bahwa wakil-wakil negara ASEAN tampaknya ingin mencoba mengajak pemimpin junta militer tersebut untuk lebih bersifat terbuka, berdialog, dan menghentikan kekerasan-kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar sana terhadap warga sipil yang ada di Myanmar saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.